Kami tim Pandawa UNES juara 1 kategori Eco Fun Race dan juara 2 kategori Urban Ethanol pada kontes mobil hemat energi tahun 2021. Pandawa, together strong. Lagi di Podskamling, podcast Kamis Keliling. Nah, Sobat UNES pasti udah dengar tentang prestasi terbaru mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yaitu tim Pandawa UNES yang telah berhasil meraih penghargaan di ajang nasional. Pasti penasaran dong dengan cerita mereka sampai bisa menjadi juara? Yuk langsung kita kulik sekarang. Halo, apa kabar Pak? Baik. Apa kabar teman-teman? Halo, Sibuk ngapain ya Pak? Ini kami sedang merawat dan sedang mendiskusikan perbaikan-perbaikan yang mungkin akan bisa kita lakukan pada mobil yang kemarin alhamdulillah bisa menang di juara KMHI. Wah, alhamdulillah ya, selamat ya Pak sebelumnya karena telah berhasil meraih juara di ajang yang luar biasa itu. Enggak. Nah Pak, sebelumnya saya tuh mewakili teman-teman Sobat UNES nih yang penasaran dengan cerita di balik kemenangan tim Pandawa UNES. Nah, perlombaan kemarin itu perlombaan apa sih Pak sebenarnya? Ya, kemarin kami dari tim Pandawa UNES mengikuti kontes mobil hemat energi berskala nasional. Kebetulan adalah kontes mobil hemat energi level tertinggi yang ada di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu, yang diadakan setiap tahun. Wah, nah Pak, dari UNES sendiri nih menyajikan apa untuk dibawa ke perlombaan kemarin? Ya, dari UNES kebetulan diwakili oleh tim Pandawa, Fakultas Teknik UNES. Ini kami menyiapkan satu mobil, ya, karena kami berkompetisi di kelas urban, etanol, berbahan bakar etanol. Kami menyiapkan satu mobil yang kita setting untuk bahan bakarnya sehemat mungkin, sehingga efisiennya menjadi lebih besar. Karena memang di lomba kali ini adalah kita hemat-hematan bahan bakar begitu ya. Jadi targetnya adalah yang hemat bahan bakar seperti itu ya Pak? Betul. Nah, sebelum mengikuti perlombaan itu sendiri pasti ada banyak hal yang perlu disiapkan. Iya. Nah, dari UNES sendiri apa aja yang perlu disiapkan Pak? Ya, yang pertama kami merancang mobil ini ya se-aerodinamis mungkin. Kemudian engine juga kita siapkan seefisien mungkin. Kemudian kaki-kaki juga kita benerin. Kemudian chassis juga kita buat yang baru ya. Dan kemudian kami juga melakukan briefing dengan tim strategi apa yang harus kita lakukan nanti di lapangan, karena strategi ini sangat menentukan ya kemenangan di tiap-tiap race begitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, persiapan apa yang dilakukan sebelum maju ke perlombaan kemarin? Oke Mbak, untuk persiapannya yang pertama kita evaluasi dari mobil sebelumnya kurangnya apa supaya untuk kompetisi yang kemarin itu kita bisa lebih maksimal. Yang pertama kita ubah dari segi perancangan yang di chassis, kita ubah dari segi perancangan yang di engine sama yang di kaki-kaki. Untuk bodi kita tidak merubahnya untuk tahun ini, seperti itu. Secara itu juga kita melakukan briefing untuk memperkuat tim itu sendiri. Ada nggak persiapan mental nih? Kan mau ke perlombaan di ajang nasional, pasti kan butuh mental yang kuat nih. Gimana cara kalian untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi itu, yang pertama untuk penguatan mental, kami lembur tiap malam Mbak, tiap hari juga kita lemburan di sana untuk memperkuat mental kita juga, utamanya yang itu. Terus kita adain briefing supaya nggak hanya mental, tetapi satu sama lain juga bisa saling menguatkan, seperti itu. Nah Pak, kemarin itu perlombaannya berlangsung selama berapa hari dan di sana itu melakukan apa saja nih Pak? Ya, jadi perlombaan itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 hari ya, dari mulai Senin sampai Jumat itu. Jadi apa yang kita lakukan di sana banyak hal. Pertama, kita untuk bisa mengikuti lomba tersebut harus lolos proposal dulu ya, karena banyak sekali yang ingin mengikuti kejuaraan ini. Total kemarin ada 78 perguruan tinggi. Namun kemudian pada proposal pertama hanya lolos 54 dan yang terakhir setelah technical inspection itu sekitar 24, dan 24 ini berhak untuk menjadi finalis di KMHI 2021. Nah, saat di KMHI 2021 itu pasti harus mengikuti uji scruting. Nah, mobil ini diuji semuanya, mulai dari pengereman, kemudian
penyalaan lampu, klakson dan sebagainya. Sehingga kita mendapatkan ini stiker ini ya. Stiker ini adalah stiker final inspection scrutining dari panitia KMHI. Setelah kita mendapatkan 2 stiker ini, baru kita dibolehkan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi mobil ini dirancang selain memiliki efisiensi yang tinggi, juga memiliki tingkat keselamatan yang tinggi ya. Jadi harus keluar dari mobil ini kurang dari 10 detik pembalapnya apabila terjadi sesuatu. Kemudian di sini juga ada beberapa alat ya, satu diantaranya itu untuk memadamkan api apabila memang api tersebut terjadi dalam mesin ini, begitu. Dan ini harus ada spion, kemudian ada lampu, ini harus nyala semuanya ya, lampu baik itu lampu untuk kanan kiri, sein kanan kiri maupun untuk hazard ya, dan juga untuk lampu penerangan dan klakson, karena klakson berfungsi untuk saat mendahului mobil lain ya. Kemudian ini ada satu alat ini untuk menarik ya, jadi seandainya mobil ini mogok atau berhenti di arena sirkuit harus bisa ditarik begitu. Jadi mobil ini memiliki tingkat keselamatan yang tinggi ya. Jadi tidak hanya efisiensi mesin saja gitu. Buktinya alhamdulillah kita bisa mendapatkan stiker ini, merupakan sebuah pembuktian dari KMHI bahwa ini mobil ini sudah lolos inspeksi. Dan kita juga mendapatkan technical inspection dari Seliko Marathon kelas internasional di mobil ini. Jadi mobil ini memang tidak dilakukan dari tingkat keselamatan maupun inspeksi mesinnya. Wah. Oke, jadi tahapan yang harus dilalui cukup panjang sekali ya, Pak, hingga panjang dan meraih melelahkan. Oke. Luar biasa nih teman-teman bisa meraih juara ya, gitu ya. Nah, kemarin itu ada nggak sih cerita yang menarik itu, Pak, selama ada di sana atau mungkin selama mempersiapkan perlombaan ini? Ya, cerita menarik pasti ada ya. Kalau boleh dibilang kita mengikuti beberapa kali race itu selalu saja ada sesuatu yang unpredictable di lapangan. Contoh kasus mobil ini meskipun sudah lulus scrutining, sebelum race kita harus ada uji miring. Kemudian mobil ini nggak tahu agak rewel ya, mungkin harus disayang-sayang dulu begitu. Kemarin sampai 3 kali handrem itu putus begitu. Tapi alhamdulillah dengan anak-anak ini tim Pandawa itu kerja keras, kemudian dengan semangat dan pasti doa dari seluruh sivitas akademika UNES, alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Dan kemudian kita bisa memenangkan satu perlombaan di kelas urban juara 2, dan pada eco race kita alhamdulillah bisa juara 1 ya, mengalahkan kompetitor yang lainnya. Oke, nah kalau dari teman-teman sendiri ada nggak cerita menarik ini? Kalau untuk cerita menarik, waktu pembuatan mobilnya sih, kita di sana ada yang BPL kegiatannya, ada yang KKN, tapi di situ bagaimana kita memanajemen waktunya supaya target untuk KMHI dan target untuk mobil ini bisa mengikuti kompetisi tersebut itu tercapai. Bagaimana manajemen waktu dari teman-teman dan bagaimana kesulitan sendiri dari teman-teman itu. Oke, nah Pak, untuk kedepannya ada nggak perlombaan yang akan diikuti nih dalam waktu dekat? Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengikuti perlombaan tingkat internasional. Wah, luar biasa. Ya, mohon doa restu ya dari Sivitas Akademika UNES dan teman-teman sekalian. Kita akan mengikuti Seliko Marathon 2022 ya. Kita masih submit proposal, semoga nanti kita bisa menjadi salah satu tim yang lolos, dan mungkin tahun ini akan di Malaysia ya, atau mungkin di Filipina begitu ya. Belum ada kepastian dari pihak Seliko Marathonnya. Oke, nah untuk mobil ini sendiri nanti kedepannya akan dikembangkan seperti apa untuk mengikuti perlombaan itu? Ya, banyak pengembangan yang harus kita lakukan terhadap mobil ini ya. Yang pertama, kita kemungkinan akan mengevaluasi bodi ya. Karena bodi akan kita coba untuk diperingan ya, menggunakan serat karbon ya, karena ini masih menggunakan fiber ya, serat fiber ya. Kemudian nanti sasis akan kita benahi lagi supaya lebih ringan, begitu juga dengan engine. Akan coba kita modif bagaimana caranya agar memiliki efisiensi yang optimal, karena kompetisinya nanti akan semakin berat ya, karena ini sudah eventnya internasional. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semua nih, boleh kasih tips dan trik gak buat adik-adik yang mungkin nantinya ingin bergabung ke tim Pandawa? Baik, mungkin tips and triknya
terlalu banyak ya, tapi cuma yang penting itu pertama, yang penting mau belajar itu dulu. Dan nanti kalau memang udah gabung, menyesuaikan gimana kulturnya di Pandawa, dan tentunya mau bekerja keras. Karena memang kalau dari awal saya pun nggak tahu apa-apa terkait mobil Pandawa, tapi dengan rasa ingin belajarnya, mau belajarnya itu, sehingga insya Allah bisa mengikuti ke depan seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir ini harapan Pak, harapan untuk tim Pandawa ke depannya. Harapan kami ya, tim Pandawa ini menjadi pertama lebih solid, yang kedua bisa menjadi ikon dari jurusan teknik mesin ya, Fakultas Teknik UNES di kejuaraan-kejuaraan baik itu skala nasional maupun internasional. Kemudian harapan kami yang ketiga itu adik-adik ini tetap jangan melupakan belajar begitu ya, meskipun kontribusi sangat besar di tim Pandawa, dan tolong jaga nama baik tim Pandawa ke depan begitu. Meskipun nanti banyak yang menjadi alumni, tetap ada rasa memiliki tim Pandawa ini, sehingga ini menjadi sebuah tim yang dimiliki oleh seluruh fakultas teknik, terutama UNES gitu. Kalau dari teman-teman sendiri harapannya gimana untuk tim Pandawa UNES ke depannya? Mungkin untuk harapannya tetap solid dan tetap bisa berprestasi untuk teknik mesin, fakultas teknik, dan tentunya juga Universitas Negeri Semarang. Oke, tetap berjuang terus, jangan berpuas hanya di sini, dan tetap berjuang lagi untuk yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi ya Pak. Iya, semangat. Baik. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya dan juga teman-teman semua. Sekali lagi selamat untuk prestasi yang telah diraih untuk Universitas Negeri Semarang. Nah, Sobat UNES, itu tadi perjumpaan kita dengan tim Pandawa Universitas Negeri Semarang yang telah berhasil meraih kejuaraan di ajang nasional. Jangan lupa saksikan terus Pos Kamling hanya di UNES TV. Dadah!